Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Ikhwanul kiram azzani Allah wa iyyakum. Selalu saja ana mengawali jumpa kali ini dengan harapan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, di antara perkara yang sebenarnya perkara ini, khususnya di negeri kita dari dulu, selalu berkembang dan selalu marak adalah apa yang disebut sebagai dunia klinik, khususnya perdukunan. Hampir semua elemen masyarakat terlibat dalam urusan ini, kecuali orang-orang yang Allah selamatkan tentunya. Keadaan ini diperparah saat banyak pula, khususnya belakangan ini, orang-orang yang sebetulnya dalam prakteknya pada prinsipnya sama, yang dia gunakan adalah ilmu-ilmu klinik, perdukunan, tetapi dia berlagak ulama, kiai, ahli ilmu makrifah, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka subhatnya semakin membahayakan dan tidak sedikit orang yang akhirnya semakin tersesat dari jalan tauhid. Yang lebih mengerikan lagi, ada orang yang dalam masalah ini sangat tidak memahami ilmu agama, hanya karena entah didorong oleh motivasi apa, sampai ia mendukung mati-matian perdukunan, bahkan mengeluarkan pernyataan yang naudzubillah, pernyataan ini sudah kelewat bahayanya, bahkan bisa menjadikan murtad jika tidak bertaubat. Karena orang ini justru mengeluarkan perkataan yang justru bertentangan 100% dengan fatwa para ulama yang telah disepakati dari zaman ke zaman. Terakhir tentu kita tahu, dan ini sudah sangat viral, khususnya di dunia medsos, ada seorang yang biasa rupanya dia ini cenderung sebagai pembela dukun. Dia seorang pengacara yang bernama Firdaus Wibowo. Sampai orang ini ikut-ikutan komentar, padahal dia bukan kapasitas ulama, apalagi ulama. Sekedar persoalan yang sederhana pun mungkin bukan bidangnya dia bicara agama. Dia sampai berani mengatakan mempercayai dukun itu berarti, ya, maksudnya saya ulangi, tidak mempercayai dukun itu berarti katanya tidak mempercayai agama. Ya. Bahkan dia katakan dukun itu bagian dari agama, khususnya agama Islam. Dan dia juga berkata, jadi orang yang tidak percaya dukun batal syahadatnya. Na'udzubillah min dzalik. Demi Allah, orang ini termasuk di antara orang yang tanpa malu memamerkan kejahilannya di depan umum setelah selama ini Allah menutupi kejahilannya dalam bidang syariat. Tapi ternyata orang ini mempertontonkan dan membuka aibnya sendiri dalam hal khususnya kejahilannya dalam urusan akidah. Bagaimana justru orang ini akhirnya ngomong 1000% terbalik. Orang yang tidak percaya pada dukun batal syahadatnya. La haula wa la quwwata illa billah. Maka ikhwan azani Allah wa iyyakum, menyikapi fenomena semua ini, dalam kajian ini izinkan ana mengangkat satu tema kajian yang ana beri judul mewaspadai dukun berkedok kiai, ulama, ustaz, dan jawaban tegas untuk pengacara Firdaus Wibowo atas perkataan sesatnya terkait pembelaan mati-matiannya pada dukun. Ikhwan azani Allah wa iyyakum. Mari
kita bahas perkara ini dengan seperti biasa, step by step, agar perkara ini bisa dimengerti secara utuh. Saudaraku, sesungguhnya jika kita melihat fenomena real, keadaan dukun di zaman ini jauh lebih berbahaya dibandingkan dukun zaman dahulu. Mengapa? Di zaman dahulu, dukun itu dari sisi penampilannya aja udah kelihatan. Orang awam juga gampang melihatnya. Ya, mereka cenderung lebih berpenampilan kumuh, terlihat juga dalam tanda petik mistisnya, biasanya pakai blangkon, bawa keris, bajunya hitam, nggak jauh-jauh dari kemenyan, dan hal-hal yang serupa itu. Dulu dukun-dukun itu khususnya di negeri kita, penampilannya nggak jauh semacam ini. Tapi dukun di zaman sekarang lebih membawa subhat, kerancuan, dan penipuan yang lebih membahayakan. Mengapa? Pertama dari sisi pengistilahan. Kalau dulu istilah dukun itu ya sudah, dukun orang tahu, tentu tidak masuk bahasan kita. Jangan nanti dibawa dukun bayi, dukun urut, ini tidak masuk bahasan kita. Yang ana maksud tentu dukun yang terkorelasi dengan dunia klinik, yang mengaku tahu perkara goib, urusan dengan hubungan dengan jin dan sebagainya. Ini yang tentu akan kita bahas. Kalau dukun urut, dukun yang lainnya, ya yang sebetulnya itu keahlian dengan hanya istilah yang demikian, tentu bukan ini yang kita fokus. Kita kembali. Dukun zaman sekarang ini lebih bahaya lagi. Ya, subhatnya yang ana maksud. Mengapa? Dari sisi istilah sekarang ini untuk mengaburkan dan tidak mau mereka disebut sebagai pempraktek ilmu perdukunan, mereka menyebut dirinya sebagai pakar supranatural. Terkadang menyebut juga sebagai orang pintar. Kemudian pemilik indera keenam dan sebagainya dan sebagainya. Padahal pada dasarnya dukun-dukun juga. Ini dari sisi istilah. Dan dari sisi penampilan, terkadang dukun zaman sekarang ini terlihat ya penampilannya lebih necis, bak selebritis. Terkadang bahkan ada yang bergaya dalam tanda petik ala mafia. Pakai jas yang rapi, ya, kemudian berkacamata hitam, juga sudah nggak bawa-bawa keris lagi. Bawanya HP yang berkelas. Dukun sekarang ini. Ya, ini. Nah, ini dari sehingga banyak menipu kalangan orang-orang sekarang. Ya, kalau dikatakan ini dukun, bukan, ini pakar supranatural. Ya, ahli penyingkap aura. Padahal dukun-dukun juga. Ya, subhatnya lebih membahayakan dari sisi penampilan. Dan yang lebih berbahaya dari itu, ini yang lebih berbahaya lagi. Ada pula dukun yang justru zaman kita ini, ya, sebetulnya dukun berpenampilan bergaya ala kiai, ustadz, ulama, bahkan menutupi itu semua kadang punya pondok pesantren khusus. Ini lebih bahaya lagi. Fitnahnya jauh lebih dahsyat. Ya, penampilannya bak haji, ya, kemudian tasbihnya tidak ketinggalan, dan sebagainya dan sebagainya. Dan mereka menyebut dirinya sebagai misal ahli hikmah, ya, atau menyebut dirinya sebagai dukun ilmu putih, pemilik karomah wali Allah, ahlu kasyaf, dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga jelas dengan istilah-istilah ini membuat orang awam lebih tersubhat lagi. Apalagi jika mereka misalkan jebolan pesantren, ternyata dulu di pesantren lebih banyak dipelajari apa yang mereka istilahkan sebagai ilmu kanuragan, dalam tanda petik kesaktian, dan sebagainya. Sehingga keluar dari pesantren, jadilah dia ini sebetulnya
tak sedikit yang sebetulnya dukun hanya tertutup tercover dengan penampilan dalam tanda petik Islami. Dan demi Allah, hal ini di zaman kita sangat banyak dan ini jauh lebih berbahaya lagi. Ikhwan azan ya Allah wa iyyakum. Maka ana mengingatkan, jangan tertipu dengan penampilan. Yang kita lihat hakikat. Anak ingatkan dan sebetulnya sering anak sampaikan. Andai kata babi hari ini kita ganti istilahnya. Yuk kita ganti aja nih. Karena babi itu di Quran jelas haram. Istilah babi yuk mulai hari ini disepakati ganti dengan ayam. Padahal barangnya babi-babi juga. Maka tetap saja tidak akan merubah nama. Tidak merubah hakikat. Kalau barangnya ya babi itu mau diganti ayam, mau diganti kelinci, kalau ya babi, hakikatnya ya babi. Demikian pula ilmu perdukunan dan yang sejenis dengannya, mau diganti istilah ini ilmu hikmah, ilmu karomah, ilmu kasaf, apapun namanya, yang kita lihat hakikatnya dia menggunakan metode seperti apa, caranya bagaimana, apa isinya, ini yang kita lihat. Jangan tertipu dengan nama, penampilannya mau kayak kiai, hatta dia punya pesantren. Jangan tertipu. Ini yang harus kita pahami. Karena itu ikhwan azan ya Allah wa iyyakum, sebetulnya ada beberapa istilah yang sebetulnya ini juga bagian dari perdukunan bahkan sihir. Salah satunya adalah apa yang disabdakan oleh Nabi kita SAW, sekalipun sanad hadis ini diperselisihkan. Asy-Syaukani rahimahullah dalam kalimat ikhlas, kalimat tauhid 50 mengatakan sanadnya jayyid. Sebagian ulama mendhaifkan, tapi ini tidak terlalu penting dikarenakan apa? Karena melihat isi daripada nama-nama bentuk sihir itu memang benar ini. Yaitu Nabi kita SAW mengatakan, kalau hadis ini ditakdirkan sahih, innal iyafah wat tarq wat tiyaroh minal jibat. Sesungguhnya iyafah, at-tarq dan at-tiyaroh itu masuk bagian dari sihir semuanya. Jadi sihir ini di dalamnya menggunakan banyak istilah. Dan itu memang sudah dikenal oleh para ulama. Ada yang disebut tadi iyafah. Auf rahimahullah menafsirkan iyafah itu meramal nasib dengan cara menerbangkan burung. Ya, nanti dilihat burungnya ini gimana keadaannya dan nanti bisa ditentukan bahwa orang ini bakalan baik, beruntung atau celaka. Ada lagi torak, ya. Torak itu ya meramal nasib dengan membuat garis di tanah. Ya, ini namanya torak. Ini semua sama, ya. Kemudian ada lagi tiaroh tadi, meramal nasib dengan menghubungkan kesialan atau keberuntungan dengan seperti iyafah, burung tadi. Wah, kalau burung ini nanti terbangnya ke arah kanan, kamu kalau mau usaha sebaiknya ke arah kanan. Ya, kalau burungnya terbangnya ke arah kiri dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ini semua bagian dari al-jibat. Al-jibat itu sihir. Ya. Makanya Imam Al-Jauhari mengatakan, ya, al-jibat kalimatun naqa 'ala sonam wal kahin was sahir wal munajjib wa nahwi dzalik. Ya. Ini semua sama. Jibat itu kalimat ya yang bisa jatuh pada pengistilahnya untuk ke patung, dukun, tukang sihir, ahli perbintangan dan yang semacam ini. Ya, ini sama. Ya. Bagian dari ilmu-ilmu sihir. Istilah-istilah lainnya yang juga sudah dikenal adalah arraf. Ya. Kalau arraf ini Imam Al-Baghawi mengistilahkannya sebagai orang yang ngaku-ngaku tahu urusan yang bakalan nanti di depan. Ya, ada apa nih? Itu namanya arraf dengan cara-cara tertentu. Peramal kalau bahasa bebas kitanya. Arraf itu. Ada lagi istilah romal. Romal itu sebetulnya maknanya pasir yang lembut. Maksudnya apa? Kok disebut ar-romal? Ar-romal, pasir yang lembut. Meramal nasib orang dengan cara dia si tukang sihir ini atau dukun ini tekniknya menggunakan pasir, nanti dia buat-buat di pasir itu ya gambar-gambar tertentu untuk menentukan nih orang ini bakalan bagaimana. Itu cuma metode, teknik. Intinya sama, perdukunan. Mau namanya arraf, mau namanya romal, ada lagi munajjim.
ahli nujum dengan teknik menghubungkan nasib baik dan buruknya seorang dengan ilmu astrologi perbintangan tertentu. Tapi tujuannya untuk meramal nasib. Ya, ini munajjim, ilmu nujum. Dan yang paling berbahaya tentu terakhir itu adalah sahir, tukang sihir. Sebab kalau sihir biasanya banyak digunakan untuk mencelakakan orang. Ya, pada dasarnya semua itu hanya istilah-istilah yang prinsipnya semua cara itu cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, bahkan dapat membawa kesyirikan, bahkan nanti sebagiannya dapat menyebabkan kemurtadan seperti yang akan Anda sampaikan dalam kajian selanjutnya ini, insya Allah. Saudaraku, sekarang kita lihat garis besar kesamaan tujuan perdukunan maupun sihir. Umumnya kita tahu dan bisa kita lihat di masyarakat kita 24 jam mungkin kita pernah mengetahui hal ini. Bahkan orang yang datang ke dukun atau sihir biasanya ya tidak peduli walaupun yang didatanginya tadi ya yang Anda sebut apa? Dukun berkedok kiai. Ya, metodenya sebetulnya nggak jauh-jauh dari metode sihir, buku-buku primbon seperti yang nanti Anda sebutkan. Biasanya orang yang mendatangi orang-orang yang katakanlah dianggap memiliki dalam tanda petik kelebihan khusus, supranatural dan sebagainya ini, orang awam ini datang untuk minta, bahkan bukan cuma orang awam, terkadang pejabat lagi di negeri kita ini, aneh. Ya, datang untuk tujuan penglaris. Ya, ada lagi untuk menjadikan lawan jenis tertarik dengan cara yang di luar normal. Ibaratnya di kita sering disebut pelet. Ya, ini ada lagi untuk menemukan barang yang hilang. Si fulan ini dicuri, ya, emasnya. Ya, untuk menemukan barang hilang, dia tanya ke dalam tanda petik tadi diistilahkan orang pintar, supranatural, ahli pemilik indera keenam, ahli kasyaf dan sebagainya. Intinya mah mereka ini yang mendakwakan dirinya tahu seakan tahu perkara gaib dengan metode-metode tertentu. Ya, ini juga digunakan kadang untuk menentukan hari baik, baik untuk hari pernikahan, usaha dagang bagusnya hari apa. Ya, biasanya ini metode ini digunakan. Dan banyak hampir semua masyarakat kita tadi khususnya di negeri kita terlibat dalam urusan ini kecuali tentu orang-orang yang Allah selamatkan. Dan yang paling terakhir digunakan adalah untuk mencelakakan orang lain, menzolimi orang lain. Ini sihir. Ya, misalnya membuat orang bahkan fisiknya sakit, ya, hartanya hancur, dagangannya sehancur dengan metode-metode sihir, yaitu semacam bentuk MOU, kerjasama antara dukun dengan jin laknatullah alaih. Nah, ikhwan azanillah wa iyyakum. Sekarang kita bahas tentang apa saja sih sebetulnya khususnya untuk di negeri kita. Kitab-kitab yang biasa digunakan untuk hal-hal terkait di atas gitu. Ya, baik untuk meramal-ramal nasib orang, mencari barang hilang, memperhitungkan hari-hari baik. Ya pokoknya tujuan-tujuan tadilah yang terkait dengan urusan dalam tanda petik goib. Maka ingin Anda sampaikan bahwa pada dasarnya semua kitab-kitab yang digunakan oleh mereka, bahkan juga termasuk yang mengaku-ngaku kalau dirinya menggunakan ilmu putih, ya, atau bahkan menganggap dirinya adalah kiai, ya, dan sebagainya, tak sedikit ternyata di dalamnya berisi oknum-oknum yang pada dasarnya tetap menggunakan ilmu-ilmu yang menyimpang dari syariat. Ya, di mana buku-buku yang begini yang membahas tentang ramalan-ramalan, pokoknya yang tadi termasuk dalam tanda dekat dengan dimensi goib gitu. Ana mengistilahkan itu. Ini seringkali disebut dengan wif atau huruf. Wif atau huruf. Ya. Di Indonesia ini ada banyak yang terkenal. Ya, yang sangat familiar diantaranya Betal Jemur Adam Makna. Ya. Ini biasanya kitab ini adalah kitab primbon. Biasanya yang paling banyak menggunakan orang-orang Jawa. Betal Majemur Adam Makna. Ya,
orang Jawa banyak menggunakan kitab ini sebagai pedoman, ya. Di sini digunakan untuk misalkan menentukan hari baik untuk membuka bisnis, ya. Mau dagangan bagusnya hari apa, dagangannya apa, dan dihubungkan biasanya dengan hari weton. Weton itu hari kelahiran orang yang nanya. Jadi kalau misalnya saya lahir hari Senin, ya tanggal sekian-sekian, nanti si dukun ini dihubung-hubungkan dengan teknik-teknik tertentu yang ada di kitab Betal Jemur Ada Makna, kitab Primbon. Ya, ini yang perlu Ana sampaikan dulu. Kemudian kalau di kalangan pesantren dulu, mungkin sekarang juga masih ada, dan ini juga sudah banyak dibicarakan di medsos sekarang, ya. Yang paling terkenal salah satunya apa yang disebut Syamsul Ma'arif. Ya, Syamsul Ma'arif ini karya Ahmad bin Ali Al-Buni. Ya. Nah, kitab ini sebetulnya kitab yang di dalamnya berisi perusakan akidah, penyimpangan yang bahkan oleh ulama haram umat Islam membacanya. Karena di dalam kitab ini banyak mengandung sesuatu yang menjurus pada sihir, perdukunan, dan sebagainya. Kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra ini. Karena itu, Syekh Dr. Muhammad Sami Muhammad Ali hafizahullah, saat ditanya hukmu qiraah Syamsul Ma'arif Al-Kubra, apa hukumnya orang membaca, mempelajari kitab Syamsul Ma'arif yang terkenal ini. Yang terakhir Gus Samsudin ngomongnya, ya dia menyebutnya Gus dan Anda tidak mengakuinya. Ya Samsudin ini dia ngomong, ya saya belajar Syamsul Ma'arif. Padahal kitab ini sudah diperingatkan ulama-ulama kita bahwa ini kitab yang berbahaya, di dalamnya penuh dengan perusakan akidah. Maka Syekh Dr. Muhammad Sami Muhammad Ali hafizahullah mengatakan, minal kutub ma huwa nafi yufidun nas fi dinihim wa dunyahum. Di antara kitab-kitab itu ada yang punya manfaat, baik untuk kehidupan dunia kita maupun untuk kehidupan akhirat kita. Wa minha ma yufsidu 'alan nas aqidatihim wa dinihim. Tapi ada pula kitab yang ternyata isinya dapat merusak manusia baik dari sisi akidah maupun agamanya. Wa minha kutubus sihr wadad wasyu'udha. Di dalamnya ada pula kitab-kitab yang ternyata kitab ini pada hakikatnya kitab sihir, tipu, kitab tipu, merusak kitab ini. Ya, fahiya khatru 'ala aqidatil muslim wa dini. Dan kitab-kitab yang mau begini dikhawatirkan akan sangat merusak akidah kaum muslimin dan agamanya. Lalu setelah itu beliau mengatakan, wa minal kutubus sihri waddad. Dan di antara kitab yang pada hakikatnya kitab ini adalah kitab, ya, sihir. Beliau katakan kitab sihir. Dan kitab ini penuh dengan tipu, kebohongan, dusta. Adalah satu kitab yang diberi judul Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Namanya kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra karya Al-Buni. Ya, itu huwa kitab sihir. Kitab ini kitab sihir, wadajl wasu'udha, kitab yang penuh dengan kebohongan, dusta, penyimpangan akidah. Mali bil ma'lumah ghairul mafhumah. Kitab ini di dalamnya dipenuhi dengan informasi-informasi yang tidak bisa dipahami. Wa fihil katsir minal murabba'at war rumuz wal arqam. Di kitab ini banyak terdapat kode-kode, nomor-nomor, ya, lambang-lambang gitu. Jadi kalau di kitab ini, anak alhamdulillah dulu pernah sekilas punya kitab ini. Ya, jadi di dalam ini ada huruf Arab dibalik-balik, ya, dibalik-balik gitu. Ya, ke atas, ke bawah, dipenuhi lambang-lambang, rumus-rumus, angka-angka. Ya, kitab Syamsul Ma'arif ini. Ya, dulu qadarullah Anda juga sempat punya. Kemudian kita hancurkan karena kitab ini haram, sangat membahayakan. Lihat tadi, jadi kitab ini kitab yang bahaya, sudah diingatkan oleh ulama. Ya, lihat tadi fatwa dari Syekh tadi dalam https://maudu.com. Ikhwan azani Allah wa iyyakum, Syekh Abdullah Jibrin sampai mengatakan tentang kitab Syamsul Ma'arif ini. Kitab ini termasuk kitab khurafat. Penulisnya telah memenuhi kitab tersebut dengan khurafat, kebatilan, akidah rusak. Ya, ya, yang orang yang meyakini kebenaran kitab itu, dia bahkan kufur. Kitab ini juga penuh ajaran sihir dan perdukunan. Karenanya katanya kitab ini paling digemari oleh siapa? Para dukun.
kata Syekh Jibrin rahimahullah. Bahkan beliau mengatakan, kami menasihatkan setiap muslim untuk menjauhinya, dan barang siapa yang terlanjur memilikinya hendaklah membakarnya. Karena kitab ini kitab sihir sebetulnya. Ya, demikian diantara fatwa dari Syekh Jibrin rahimahullah, sebagaimana bisa kita lihat di dalam Fatwa Islamiyah juz 3 halaman 365. Nah, di samping kitab Syamsul Ma'arif, ya, di antara kitab lain yang sering dijadikan pedoman untuk meramal-ramal dekat dengan dunia klinik, itu tadi meramal nasib orang, menentukan hari baik, hari buruk, ya. Ada lagi yaitu namanya tadi yang sudah sekarang lagi terkenal juga, Mambaul Hikam, ya, Al-Awfaq, Khazinatul Asrar, Tajul Muluk, karya ulama Aceh ini, Ismail bin Abdul Muttalib, ya, ini dan banyak lagi. Kitab-kitab ini pada dasarnya serangkaian kitab yang berisi tadi simbol-simbol, lambang-lambang yang mengarah tidak jauh dari klinik perdukunan. Ujungnya ke sana. Hanya karena orang awam melihatnya kitab ini bahasa Arab, disangkanya asal tulisan Arab, Islam. Ini bahayanya. Nanti jangan-jangan tadi Ajinomoto karena tulisannya dijamin halal, ada tulisan dijamin halalnya bahasa Arab, hadis. Ini bahayanya kita. Apalagi kitab ini termasuk kitab berat. Ya, nggak boleh apalagi sekelas kita coba-coba masuk. Ya. Dan ini sudah diperingatkan oleh para ulama-ulama. Dan ikhwan azani Allah wa yakum, di antara kelompok yang paling dekat dengan dunia ini, senangnya dunia klinik, hurufat, tahayul, sebetulnya lebih dekat pada perdukunan, adalah kalangan Sufi dan Syiah. Dua kelompok ini gembong yang paling senang bermain-main dalam dunia ini. Ya, Sufi, Syiah. Atas nama kasyaf. Ya, makanya di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Muyassarah lil Adyan, ya, sampai kalangan Sufi itu menganggap ilmu kasyaf ini sebagai dikatakan wa ya'tamid as-sufi al-kasyaf masdaron wathiqon lil ulumi wal ma'arif. Kalangan Sufi berpedoman kepada kasyaf sebagai sumbernya ilmu dan pengetahuan. Bahkan tidak cukup itu, bal tahqiq ghayah ibadatihim. Bahkan di kalangan Sufi, puncaknya ilmu diukur dari sejauh mana kemampuan dia melakukan kasyaf. Apa sih kasyaf itu? Membuka tirai gaib kalau bahasa bebasnya. Kasyaf. Kalau di kalangan Sufi bahkan ini jadi puncak ilmu. Makanya mereka makin berani masuk di dalamnya. Mereka ini mengasukkan perkara-perkara atas nama kasyaf, dibuka oleh Allah penglihatannya. Mulailah mereka berani membikin dusta, menambah-nambah syariat. Ya, kalangan Sufi dan Syiah ini dua kelompok yang paling rajin membuat kedustaan atas nama Allah dan Rasulnya dengan judul ilmu kasyaf. Ya, di mana mereka makanya sebagaimana masih terdapat dalam kitab Al-Mawsu'at Al-Muyassarah lil Adyan wal Madzahib Al-Mu'assirah juz 1 halaman 261 sampai 262. Di antara kalangan Sufi ini dikenal mereka paling sering nantinya mengaku bertemu Nabi baik dalam keadaan mimpi maupun bahkan dalam keadaan hidup, dan menerima ajaran baru. Dan tentu antum sering lihat apalagi di medsos, Syekh Anu, Kiai Anu, Afan, ya, dan sebagainya, Habib Anu mengaku menerima, ya, ketemu dengan Nabi, menerima ajaran baru. Biasanya hampir dipastikan basicnya thariqah, Sufi. Paling sering lalu mengaku dapat ilham, firasat, bisikan, isro'at, ma'arij. Apa isro'at, ma'arij? Yaitu perasaan dia naiknya ruh sang wali ke alam eksotis, ke alam sana. Lalu kembali nanti membawa ilmu rahasia Allah katanya. Dia bisa ke sana, entah ruhnya, entah bagaimana. Pendek kata ilmu-ilmu yang model begini. Bahkan paling demen ngaku mimpi. Saya mimpi, lalu mimpi itu diberikan wasiat oleh Nabi. Atau oleh siapa? Ya, yang dianggap tokoh soleh. Mendapat wirid ini. Lalu dilazimkan kepada murid-muridnya. Ini paling demen kelompok Sufi ini. Dan Syiah.
Lihat Al-Mawsu'ah Al-Muyassarah lil Adyan wal Madhahib Al-Mu'assirah juz 1 halaman 261 sampai 262. Ikhwan, anak ingin tegaskan, benar bahwa ilham itu ada. Mimpi baik mubasyirah itu ada pada orang beriman yang baik. Tapi ini bukan hukum, juga bukan ilmu yang diajarkan, bukan. Terkadang kita bisa saja seseorang, si fulan, Allah berikan ilham petunjuk pada hatinya. Tapi bukan ilmu cara mendapat ilham misalkan. Atau ilmu ini diajarkan. Kalau ini sudah larinya bukan lagi ilmu yang dimaksudkan dalam istilah Ahlus Sunnah. Ini di dalamnya penipuan. Jadi betul masih ada bisyarah. Kadang-kala mimpi baik pada orang beriman tertentu. Ya Allah tunjukkan lewat ilham. Mungkin. Tapi sekali lagi ini bukan ilmu lalu seakan-akan bisa kita pelajari. Terus kalau pengen ini pakai ilmu ini. Kalau sudah begini justru menjurus pada sihir. Atau perdukunan. Ya, ini yang perlu Anda sampaikan dulu. Nah, apalagi kalau orang-orang yang begini sudah kita kenali orang ini memang demennya kebid'ahan, kesirikan, cerita hurufat, cerita dongeng, ada wali bisa mandiin sendiri ketika dia mati, jenazahnya misalnya dia bahkan mandi sendiri. Yang begini dipercayai, lalu ngaku bisa ini, ketemu jin itu, mulai nih golongan-golongan begini nih. Senengnya juga ngangkat cerita-cerita tematis yang begini, yang seolah-olah wah gitu. Ya, nantinya lama-lama lambat laun dibikin orang-orang, terutama orang awam, wah ini wali Allah sakti nih, tahu bisa nembus perkara goib. Allahul musta'an. Jangan kita tertipu dengan golongan-golongan ini. Bahaya sekali. Jangan kita lupa apa yang Allah peringatkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223 sebetulnya lengkapnya. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Ya, kata Allah, sukakah aku beritahukan kepada kalian kepada siapa setan itu turun? Allah lalu menjawab sendiri. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Ya, setan ini turun kepada setiap pendusta lagi yang banyak dosa. Kita tahu ahli syirik, ahlul bid'ah, mereka itu jika pendusta sehebat apapun bagi mereka enggak masalah. Hati-hati. Ya, jadi kalau penerima bisikan, jangkanya ini bisikan dari Nabi Khidir. Enak aja, dikit-dikit Nabi Khidir, dikit-dikit kayak temennya Nabi Khidir tuh. Ya, seakan-akan dia bisa ketemu Nabi Khidir kapanpun, ini bisikan dari Allah. Bisikan dari Allah, emangnya entahnya apa? Sehebat apa? Yang sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ridwanullah alaihim ajmain aja tidak pernah mereka mengatakan aku dapat bisikan dari Allah. Setelah mana? Antum orang-orang zaman sekarang aku dapat bisikan inilah tuh ketemu Nabi Khidir lah, sampah semua. Ya, ini jangan kita tertipu. Ujung-ujungnya nanti pengen dikesankan dia ini orang eksklusif, hebat, dekat dengan Allah, mampu menembus alam ruh, larinya dukun, duit. Hati-hati yang begini. Hati-hati, tidak sedikit yang begini. Ya, sekali lagi ada orang yang memang benar. Dia ini Allah bukakan. Hatinya jernih, lapang, sesekali Allah berikan ilham padanya, tapi bukan tadi. Bukan justru didemonstrasikan ke orang, diberitahu aku dapat ilham. Kalau sudah mulai larinya dia mendeklarasikan, ngumumin, ini ujung-ujungnya dia pengen dikenal. Wali Allah itu justru sir, menyembunyikan. Kalaupun dia dapat cukup untuk dirinya. Makanya kalau dia sudah mulai ngomong-ngomong disampaikan ke muridnya bahwa aku ini pernah kedatangan. Wah udah curigai kalau udah gini. Kalau antum wali Allah diam kalau beneran. Menyembunyikan ketakwaan, kedekatan antum kepada Allah hanya diketahui Allah. Bukan disampaikan. Biasanya ini ujung-ujungnya larinya membuat orang-orang awam takjub, hebat, lalu menyerahkan harta-harta mereka. Kebanyakan begini, hati-hati. Sekali lagi, walaupun mungkin ada satu dua yang masih lurus hatinya dan tidak menggunakan ini untuk kejahatan, insya Allah. Tapi secara umum, wabil khusus di negeri kita, biasanya orang yang sudah begini mulai membuat cerita-cerita sensasional yang aneh-aneh. Ya,
Ibaratnya bisa ketemu Nabi Khidir kayaknya tiap hari. Lagi-lagi ketemu Nabi Khidir nyamar jadi tukang siomay apa. Wah, macam-macam cerita yang aneh-aneh. Ya Allahul Musta'an. Ikhwan, azan ya Allah wa iyyakum. Sekarang Anda gambarkan secara umum, gambaran umum isi kitab mujarobat. Ya, apapun namanya lah, mujarobat, primbon, ilmu hikmah, atau apapun lah. Ya, pada dasarnya itu biasanya berlambang, kalau itu yang mengidentifikasikannya seakan-akan ini dekat dari ajaran Islam, biasanya bentuknya tadi. Tulisan-tulisan Arab, berupa huruf Arab yang dibolak-balik, atau terputus-putus, muqatta'ah. Ya, atau tulisan Arab yang dibolak-balik atas ke bawah, miring, ya kadang diagonal, atau angka-angka tertentu yang sulit kita ini apa pahamnya 4. Misalkan angka 4 apa terus ada tulisan lagi yang sulit dipahami. Ya, rumus-rumus begitu. Umumnya hampir semua begini. Hatta yang dinisbahkan ini tulisan, mohon maaf, yang mereka nisbahkan ulama katanya. Allahul Musta'an. Hati-hati kalau sudah pakai begini, tak jauh ini dari ilmu perdukunan pada dasarnya. Jika sudah dipahami ini, maka kita perlu tahu bagaimana sih hukum bagi orang yang mendakwakan dirinya tahu perkara goib misalkan. Misalnya ada nih, saya ini saking rajin ibadahnya, ya sudah level ini, dia bahkan tahu. Ya, istilahnya nggak peduli, mau dukun, kiai, soleh, kiai, ya habib, ustadz, apa nama tadi Anda sampaikan, jangan tertipu dengan nama. Siapapun yang mendakwakan dirinya tahu perkara gaib, istilahnya sabodo, ya apapun, ya pakar supranatural, pemilik indera keenam, dukun, kiai, syekh, apa sajalah, pokoknya dakwakan perkara gaib, maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullah telah menegaskan, al-hukmu fi man yadda'i ilmil ghaibi annahu kafir. Siapa yang menyatakan dirinya tahu perkara gaib, dia kafir. Mengapa? Li'annahu mukadzibun lillahi azza wa jalla. Karena orang ini berarti mendustakan firman Allah. Di mana Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 56. Masih kata Syekh Al-Utsaimin, yaitu qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umuman kepada seluruh manusia. Apa pengumumannya? La ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada satupun orang yang tahu urusan perkara ghaib, baik yang ada di langit dan bumi, kecuali Allah. Ini An-Naml 56. Lalu kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, melanjutkan perkataannya setelah mengutip ayat tadi, wa idza kana Allah azza wa jalla ya'muru Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jika pada ayat ini Allah telah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'lin lil mala'i, untuk memberitahu ke seluruh alam, annahu la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba, bahwasanya dirinya pun tak tahu sedikit pun urusan ghaib di langit di bumi, nabi pun tidak tahu, illallah, kecuali Allah. Fa inna man idda'a ilmil ghaibi, maka barang siapa yang setelah tahu ini masih saja mendakwakan dia tahu gaib, ilmu gaib, faqad kadzdzaballahu azza wa jalla fi hadzal khabar, berarti dia mendustakan informasi ini. Wa naqulu li haula, dan kami, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, akan katakan nih kepada orang yang suka-suka ngaku tahu perkara gaib, bisa berhubungan langsung dengan Allah seolah-olah karena levelnya udah tinggi. Kaifa yumkin at-ta'allamul ghaiba? Bagaimana mungkin Anda mengatakan Anda tahu perkara ghaib? Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib. Padahal Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam tidak tahu perkara ghaib. Bagaimana Anda mengatakan saya tahu gaib, sementara Nabi sendiri tidak tahu perkara gaib? Maka kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah selanjutnya, ya, jika jawaban ini, hal antum asyraf amir Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah Anda ini kedudukannya lebih mulia dibanding Rasul? Kamu lebih mulia, kok kamu tahu perkara gaib? Rasul aja suruh, aku nggak tahu. Prinsipnya Nabi pun nggak tahu perkara gaib, kecuali sebatas yang Allah beritahu. Lalu Anda orang sekarang ngomong, aku bisa belajar ilmu gaib. Antum ini lebih mulia. Fa in qalu nahnu asyraf minar Rasul,
Kalau jawaban orang ini, ya saya lebih mulia dari Rasul, maka kata Syekh Al-Utsaimin, orang ini dikafirkan dengan jawabannya ini. Jelas. Kalau ngaku iya saya memang lebih mulia, ya sudah jelas ini mah kafir murtad beneran. Ya, kalau jawabannya aku lebih mulia. Nah, wa in qalu huwa asyraf. Kalau jawaban dia tidak sih, enggak gitu, ya Nabi pasti lebih mulia dong. Fanaqul, maka aku katakan, limadza yujibu anhul ghaib wa antum ta'lamuna. Kalau begitu, bagaimana masalah gaib Allah saja tidak memberitahukan kepada Rasulnya kecuali sedikit yang seperti nanti anak-anak jelaskan. Sementara kamu lebih tahu banyak. Bagaimana mungkin? Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah sebagaimana terdapat dalam Fatwa Arkanul Islam halaman 40. Ini jawaban yang bagus, logis. Ya, kepada orang yang mendakwakan Rasul, katakan kamu lebih mulia, lebih hebat. Ya, dan apapun jawabannya. Nah, jika perkara ini jelas, orang yang mendakwakan dia tahu perkara goib semacam dukun-dukun ini, dia kan mendakwakan dirinya tahu perkara goib, dikafirkan bahkan. Tadi yang parah justru Firdaus Wibowo tadi mengatakan ya bahwa dukun itu bagian dari agama, khususnya agama Islam. Bahkan orang yang tidak percaya dukun batal sahadatnya. Ini orang gimana, otaknya gimana? Ya, jelas Al-Quran menetapkan la ya'lamul ghaiba illallah. Enggak ada yang, dukun itu ngaku-ngaku perkara gaib tahu. Dia mendustakan Quran. Ente bela, bahkan ente katakan justru bagian agama Islam. Pakai sedikit otak sehatnya. Allahul musta'an. Ikhwan, jika perkara ini telah jelas, maka kita lanjutkan. Lalu apa hukum mendatangi dukun untuk bertanya atau membenarkan dukun itu? Dengan catatan, tidak perlu kita terjebak tadi istilahnya. Mau dia ngakunya kiai, ustadz, prakteknya praktek dukun bukan. Sebab hari ini kita kadang tertipunya dengan istilah. Barangnya dukun, cuma gaya kiai punya pesantren. Sementara metode yang digunakan sama dengan buku-buku perdukunan. Jangan tertipu itu. Lalu apalagi mengaku tahu perkara gaib. Lebih parah lagi. Jadi jangan tertipu dengan istilah. Tadi, babi walaupun mau dirubah jadi ayam, kalau hakikatnya babi, dia adalah babi. Hati-hati masalah ini. Ya, bagaimana? Jadi hukum mendatangi dukun yang begitu. Ya, apalagi mendakwakan dirinya tahu perkara gaib. Ana ingatkan. Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illallah. Di sisi Allah lah kunci-kunci ilmu yang gaib. Tidak ada yang mengetahui tentang perkara gaib kecuali dia. Bahkan dalam An-Naml ayat 65. Allah memerintahkan Nabi kita SAW untuk menyampaikan. Qul, katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh makhluk. Apa? La ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu perkara ghaib baik yang ada di langit dan bumi kecuali Allah. Katakan itu. Enggak ada yang tahu. Ya, atas dasar inilah Aisyah radhiyallahu anha sampai pernah berkata, "Wa man za'ama annahu yukhbiru bima yakunu fi ghadin faqad a'zama 'ala Allahil firyah." Barang siapa yang ngaku-ngaku bahwa dia mengetahui apa yang akan terjadi besok, besok Anda akan begini-begini, dia berani nebak-nebak gitu, ya, dengan mengaku menghubung-hubungkan dengan perkara gaib nih. Siapa yang mendakwakan itu, maka faqad a'zam 'ala Allahil firyah. Dia telah membuat kedustaan dan pendustaan atas nama Allah yang sebesar-besarnya kedustaan. Mengapa? Wallahu yaqul, kata Aisyah radhiyallahu anha. Dikarenakan Allah telah berfirman, yaitu ayat yang tadi saya baca. Katakan hai Muhammad SAW, sesungguhnya tidak ada yang tahu perkara ghaib baik yang ada di langit maupun yang di bumi kecuali Allah. Kalau dia maka menyatakan tahu, maka orang ini pendusta, kata Aisyah radhiyallahu anha. Dia telah berbuat dusta yang amat besar. Ya, Sahih Bukhari
4855 Muslim 177 dan ini redaksi Muslim. Bahkan ikhwan azani Allah wa yakum, saking rentan dan bahayanya perkara pendakwaan gaib tentang perkara gaib, sampai secara spesifik di surah Al-An'am ayat 50 Allah memerintahkan Nabi kita SAW begini. Qul, katakan hai Muhammad SAW, la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib. Aku tidak pernah menyatakan kepada Anda wahai manusia semuanya bahwa perbendaharaan Allah itu ada padaku, dan tidak pula aku mengatakan kepada kalian bahwa aku ini tahu perkara gaib. Tidak pernah aku menyatakan kalian. Ini sampai Allah memerintahkan Nabi ya mendeklarasikan, nyatakan kau tidak pernah tahu hai Muhammad SAW. Tidak pernah tadi ya bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, bisa nembus sana sini ya, tahu ini, apalagi menembus lauhil mahfud misalkan, seperti golongan-golongan yang menyamakan sekarang hari ini cerita-cerita sampah. Ada wali yang bisa nembus lauhil mahfud lah, apa cerita sampah apa ini, seakan-akan bisa tahu perbendaharaan Allah. Ini wallahi dusta. Orang ini mengaku berarti lebih tinggi dari Rasul kita SAW kedudukannya. Dan tidak pula tahu aku perkara gaib. Enggak tahu. Prinsip dasarnya seperti itu. Makanya ada bukti sejarah yang secara pasti makanya Nabi pun tidak tahu perkara gaib. Contohnya apa? Berapa kali Nabi berperang, terkena tumbak, berdarah, kena panah, berdarah. Andai kata Nabi tahu, wah besok perang aku akan kena tumbak jam sekian, ya Nabi akan menghindari. Kalau benar Nabi ini tahu hari sial, hari nanti dia, ya Nabi akan menghindari itu dong. Tapi berapa kali Nabi kita SAW terkena tumbak, terkena panah, ya bahkan beliau patah giginya. Tetap beliau nggak tahu bahwa kalau kau perang nanti awas ya, kalau di situ kau akan kena panah. Nabi juga nggak tahu, karena yang tahu perkara gaib hanya Allah ya. Dan banyak lagi persoalan lain ya, yang kebanyakan masalah-masalah gaib ini Nabi sendiri tidak tahu, kecuali yang sebatas informasi yang sedikit yang Allah sampaikan agar untuk diimani atau untuk punya hikmah. Makanya juga waktu Nabi ditanya tentang urusan ruh, orang musyrik datang ke Nabi SAW, nanya, ruh itu apa sih? Ya disangkanya kalau Nabi tahu semua urusan gaib gitu. Ruh itu apa? Oh, kalau yang ditanyain sufi sekarang pada ngaku-ngaku, oh ya saya pernah bertemu syekhnya, bertemu ruhnya Syekh Abdul Qadir Jailani, pada ngaku bisa. Ya kalau orang zaman sekarang, apalagi sufi-sufi yang tersesat gitu. Nabi dulu kalau ditanya tentang ruh, ya beliau diam nunggu sampai Allah turunkan surat Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau, Muhammad SAW, tentang persoalan ruh. Nabi tahu ini urusan ruh ini kan gaib. Nabi enggak buka kitab pribon, ya enggak ada, ya atau baca dulu apa. Maka Allah katakan kulir ruh min amri rabbi. Ruh itu urusan aku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan kau tidak aku beritahu informasi tentang persoalan ruh kecuali sedikit saja. Enggak tahu sekelas Nabi Rasul. Orang sekarang gampang dikit-dikit ketemu rohnya si Abdul Qadir Jailani, ketemu rohnya ya Nabi Khidir, bahkan kadang-kala langsung lagi, bukan dalam keadaan mimpi, terjaga katanya. Pada ngibul loh, hobi ya. Ini. Bahkan ada ayat yang lebih tegas lagi di surah Jin ayat 26 sampai 27. Tentang perkara gaib. Alimul ghaibi. Allah lah yang maha tahu tentang urusan gaib. Fala yuzhiru ala ghaibi ahadan. Dan tidak ada, Allah tidaklah memberitakan perkara-perkara gaib ini kepada seorang pun, tidak ada. Illa manir tado mir rasul, kecuali rasul yang diridhoi. Perkara gaib Allah tutup. Makhluknya tidak ada yang Allah bocorkan kecuali sebatas rasul. Ya, itu pun tadi tidak semuanya yang Allah berikan sebatas sesuatu yang wajib diimani atau punya hikmah. Tadi seperti makanya dalam persoalan ruh Allah katakan ini urusan aku.
kau tidak terlalu banyak bicara, katakan saja. Ruh urusan Allah. Bukan karena Rasul jadi tahu semua. Ya, terkadang ada yang Allah beritahu juga tidak banyak. Ya, ini makanya dalam hal ini kalau sekelas Nabi saja untuk urusan begini dikatakan kamu nggak usah banyak bicara, kalau bahasa bebasnya. Ya, ruh urusan Allah. Gimana orang zaman sekarang kayaknya gampang nih yang ngaku-ngaku wali, dikit-dikit ketemu Nabi Khidir. Ini kan nanti urusannya dengan ruhnya apa, gampang banget perasaannya. Ya, dusta tuh enak di lisan tuh. Ya, dikit-dikit ketemu Nabi Khidir, dikit-dikit ketemu ini itu. Wah, ya saya Abdul Qadir Jailani apa aneh-aneh lah gitu. Ya, sementara Nabi kalau sudah bicara ruh sampai beliau saja tak berani mengatakan apapun kecuali tadi yang Allah sampaikan. Nah, ikhwan, sekarang masuk persoalan yang sangat inti. Apakah menggunakan ilmu wifaq, ya huruf tadi yang Anda sudah sampaikan, baik tadi di primbon dan sebagainya, yang banyak ya semacam itulah kitab-kitabnya primbon atau apapun lah yang tadi Anda sebut. Intinya penggunaan lambang-lambang apa yang ditafsirkan. Ya, ini pada ini ya huruf-huruf tertentu, huruf Arab yang dibolak-balik. Ya, apakah menggunakan ilmu ini untuk menetapkan perkara-perkara goib? Ya, supaya kamu laris dagangannya. Ya, datang kita kok ini. Wah, ini mah Ustaz bukan dukun, kiai. Ya, cuma dia ahli wifaq. Ya, itu dia ahli wifaq, ahli huruf. Dia bisa ini, tapi ini mah Arab Ustaz. Ya, kita kadang-kala ketipu karena pakainya Arab. Ya, disangkanya kalau Arab pasti Islam, padahal kita tahu Abu Jahal seumur hidup nggak pernah ngomong Indonesia, Arab terus, tapi ya kafir, nggak ada urusannya gitu. Jadi kita jangan tertipu mau ngomong Arab terus atau enggak, hanya kalau ngelihat ini tulisannya Arab, Islam semua. Kita ini gampang dibodohi sih, karena pembodohan juga oleh mereka. Ya, makanya bagaimana? Boleh nggak menggunakan itu? Ya, untuk tadi menghitung ya kapan hari baik nikah, bagusnya dagang apa, ekonomi supaya ini ya dengan dihitung-hitung ya dengan rajah-rajah atau apapun lah semacam begitu. Ya, penggunaannya biasanya kitab-kitab primbon dan sejenisnya begitu. Maka jawabannya sudah tegas. Di dalam ayatnya yang mulia Allah sampai lagi-lagi berkata kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, ini perkataan Allah kepada Rasul paling mulia. Apa? Katakan, hai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala darran illa masya Allah. Aku untuk diriku saja, jangan kata untuk lain, li nafsi, bahkan untuk diriku, tak bisa menarik manfaat, tak pula bisa menolak bahaya, illa masya Allah, kecuali sekedar apa-apa yang telah Allah kehendaki. Itu untuk diriku, nggak bisa. Bahkan walau kuntu a'lamul ghaibah, kalau saja aku tahu perkara ghaib, nah ini kelas Nabi. Ini kalau saja saya tahu perkara ghaib, bisa semua, melihat semua, kelihatan semua. Seperti pengakuan golongan sufi-sufi tukang ngibul dan yang sejenis dengannya. Maka lastaksartu minal khair, tentu aku akan membuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Wa ma massanya su, dan tentu kalau aku tahu perkara gaib, aku tidak akan pernah ditimpa musibah, kejelekan. Kalau aku tahu mah, itu sampai diperintah oleh Quran Nabi untuk mengatakan ini. Maka sampaikan, in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Aku ini pada dasarnya hanyalah seorang manusia biasa, pemberi peringatan, pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Al-A'raf ayat 188. Ikhwan, pada ayat ini ada yang menarik. Pada ayat ini sudah ditegaskan, hai Nabi, katakan bahwa aku ini tidak tahu perkara gaib. Enggak tahu pada prinsipnya, kecuali tadi sebatas yang Allah informasikan saja. Bukan seenaknya Nabi pengen ini bisa, yang aneh-aneh terbang di udara tanpa alat, bisa kan? Nggak bisa. Yang main-main gitu kayak sufi-sufi zaman sekarang, dikit-dikit gampang ketemu Nabi, ini itulah yang aneh-aneh aja lah pokoknya mah. Ya, bisa jalan di atas air, apa sholatnya di Mekah, ya yang
dia Jumatannya di Mekah padahal orangnya di sini, badannya bisa membelah apa aneh-aneh gitu. Kayak amuba bisa membelah diri. Yang aneh-aneh aja zaman sekarang. Ya, lalu menyebutnya karomah lagi. Allahul musta'an. Nah, ikhwan, coba kita lihat. Pada ayat ini Allah berkata, ya, mengutip maksudnya dengan perkataan Nabi ini pada ayat ini. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Ya, kalau aku tahu ilmu goib tentang yang goib, niscayalah aku akan melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Apa yang dimaksud aku akan melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya? Maka di antara penafsiran yang terbaik, yang kata Ibnu Katsir rahimahullah wal ahsan fi hadza, penafsiran terbaik maksud ayat ini adalah apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Ibnu Katsir. Yaitu Ibnu Abbas mengatakan ai minal mal, dari urusan harta benda. Apa maksudnya? Disebutkan di sini dalam satu riwayat, ya, disebutkan maksudnya la alimtu idza staraitu syai'an ma arbah fi. Intinya, kalau aku ini tahu gaib, aku melakukan kebaikan dalam urusan harta. Maksudnya apa? Aku akan membeli sesuatu, tak mungkin sesuatu yang merugikan aku. Dan jika aku menjual sesuatu, tidak akan pernah aku rugi. Ya, ini dalam, maksudnya gini, beliau itu nggak tahu dagangan apa yang pasti untung. Nggak tahu. Ini penafsiran bahasa bebasnya dari Ibnu Abbas. Maksud ayat, aku kalau tahu perkara gaib, ya aku dagang nggak pernah akan rugi. Kalau dagang pasti untung, gitu. Ya, kalau aku katanya tahu perkara gaib, tapi berapa kali Nabi dagang rugi? Sering. Ya, karena beliau nggak tahu gaib. Bagusnya dagangan apa nih? Buah jambu, buah apa nggak tahu. Buah korma, kalau kita di sini pepaya, nggak tahu. Ya, Nabi ikhtiar, urusan rezeki di tangan Allah. Ikhtiar, tapi juga nggak tahu. Wah, ini nggak pernah. Ya, itu juga dipertegas juga dari penafsiran yang sama dari Ibnu Jarir rahimahullah. Ya, di sini Ibnu Jarir di situ mengatakan kalau saja tahu masalah nanti persiapan di musim, kalau dia bercocok tanam, persiapan nanti menghadapi musim paceklik. Ya, kalau tahu wah ini nanti sebentar lagi besok nih kayaknya stok bahan ini nggak ada, kalau makna bebasnya. Ya, segera nimbun barang. Nabi juga nggak tahu. Urusan-urusan yang begitu Nabi nggak tahu. Sama itu dikatakan dalam tafsir-tafsir. Ya, ini intinya. Ikhwan, apa yang penting dari faidah dari penafsiran ulama tadi? Intinya, kalau ilmu tadi yang disebut tadi, ya, apa itu hur dan sebagainya, ya, ilmu yang dikatakan bisa. Kalau ilmu itu dibenarkan, niscaya Nabi akan menggunakan ilmu itu supaya dagang nggak laku, baca bikin, atau mungkin beliau ngajarin ke sahabat nih kitab primbon ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, udah diajarin supaya kamu kalau dagangan hari dagangnya yang bagus berdasarkan weton hari kelahiran kalian begini. Nabinya aja kadang nagih, makanya aku nggak tahu, kata Nabi. Jadi kalau ada yang ngaku walau ulama kiai lalu dia mulai bermain-main dengan itu atas nama dinisbahkan kepada Islam, dustalah dia, siapapun dia. Mau nyebut kiai, ustadz, pemilik pesantren, hatta begitu. Buktinya tadi Nabi. Dan penjelasan ulama, Ibnu Abbas. Ya, diperkuat. Ya tadi Ibnu Katsir, Ibnu Jarir, dan ulama lain kalau anda sebutkan terlalu panjang. Intinya nggak tahu urusan dagang apa ya. Ya kita pakai ikhtiar alamiah sambil berdoa kepada Allah yang didukung oleh hadis-hadis, doa-doa yang sahih. Ya, tapi bukan dengan buka primbon. Wah, kamu lahirnya tanggal berapa? Ya, hari ini, ya malam atau apa? Ibunya siapa? Nama udah. Bagusnya kamu dagang salak, misalkan ya, dengan dihubungkan begitu. Apa ini? Ya, ini sudah jelas namanya dukun udah kayak gini ini. Primbon begini. Ini peninggalan ya jahiliyah yang udah main begini.
bahkan diperkuat dalam hadis. Ya, makanya Nabi memberi ancaman kepada masalah ini. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in, barang siapa yang datang kepada peramal. Peramal ini sama, sejenis dukun lah yang mendakwakan tahu perkara gaib, intinya begitu. Fasa'alahu an syai', lalu dia berani tanya ke dukun itu, ke peramal itu. Maka dikatakan lam tuqbalahu sholatun arba'ina lailah. Sekali dia tanya, tidak akan diterima sholatnya 40 malam. Siapapun yang berani nanya-nanya ke orang-orang yang aku tahu perkara gaib, mau nanyain hari-hari apa barang hilang, nanyain kapan hari baik, ya kapan hari nikah, kapan bangun rumah bagusnya, hari awalnya hari apa, mau nanam sawah nanya dulu, ya ke dukun, ke mbah, ke kiai, ke apa, wahai kiai saya pengen ini, bagus apa, nanti kiainya bukanya primbon juga, cuma namanya ini kena ketutup kiai, ini lebih bahaya yang begini. Masih mending jelas-jelasan dukun yang pakai belangkon, pakai keris, itu mah jelas dukunnya orang awam. Yang bahaya ini yang gini, yang nantinya berlagaknya kiai, nggak taunya praktiknya kedukunan juga, menebak-nebak perkara gaib dengan ilmu-ilmu tadi, mujarobat dan sebagainya, ya dengan sejenis ilmu-ilmu sihir sebetulnya. Ya, itu bagi yang tanya enggak mempercayai sebetulnya. Ya, sekedar misalnya ada orang nanya ke sana, ya tambang anggur, walaupun jarang kasus orang nanya tambang anggur zaman sekarang apalagi. Bahkan kalau diiringi kepercayaan dukun ini memang tahu perkara gaib, lalu membenarkan, diamalkan, wah karena dukun ini sakti. Apalagi tadi dukunnya bertegedok kiai, ini kan kiai nih, ya udah orang awam langsung aja, walaupun dia ini sebetulnya dukun besar, hanya dibungkus sorban bedanya. Dia membenarkan, menganggap ini mau tahu perkara gaib, maka hukumannya lebih parah, yaitu man ata kahinan ar-arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun, peramal, sama pokoknya yang mendakwah tahu perkara gaib, fasaddaqahu bima yaqul, lalu membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun atau peramal tadi, faqad kafaru bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sungguh orang ini berarti telah kafir dengan apa yang diturunkan atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Dawud 334 dan sebagainya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irwaul Ghalil 2006 dan lain-lainnya. Ikhwan, ini keadaan orang yang nanya ke dukun. Orangnya nanya, terus wah ini memang ini dukunnya sakti, saya mah percaya, tahu nih dukunnya. Nah, jangan lupa, anak ingatkan, jangan tertipu istilah, walaupun dukunnya itu tadi bersorban kiai sekalipun. Kalau prakteknya perdukunan, dia dukun. Ingat, jangan tertipu dengan istilah. Lihat, ya, kalau sudah mulai pakai primbon begitu, curigai orang ini. Siapapun dia, hatta pemilik pesantren kalau ada misalkan, curigai siapa aja, nggak peduli. Ya, itu kalau orang yang nanya ke dukun. Sampai Syekh Al-Imam Ibnu Abil Iz, ya rahimahullah, Ibnu Abil Iz rahimahullah, dengan bagus memberikan semacam catatan dalam kitab Syarah Aqidah Thahawiyah halaman 341. Ya, jika ini keadaan orang yang tanya, datang ke dukun, itu keadaan orang yang bertanya begitu. Bagaimana kalau keadaan dukunnya katanya? Ya, lebih parah lagi. Lagi yang sekedar nanya ke dukun aja, kamu sudah tidak diterima sholatnya 40 malam. Satu riwayat kamu telah kafir jika diiringi kepercayaan. Itu untuk yang nanya. Kalau dukunya lebih parah lagi, hatta dia ngaku-ngaku kiai, wali. Kalau prakteknya tetap gitu, ngaku-ngaku akan tahu perkara gaib apa, sama. Jika ini telah dipahami, maka lagi-lagi bagaimana itu si Firdaus Wibowo ngomong ya dukun itu bagian dari agama, khususnya agama Islam, bahkan katanya nggak percaya dukun batal syahadatnya. Ini orang la ilaha illallah, hampir anak kalau nggak sabar anak mau menyebut istilah-istilah yang lebih tajam padanya. Semoga Allah memberi hidayah padanya, dia wajib bertaubat, dan kalau dia tidak bertaubat bahkan masih menganggap dukun bagian dari agama Islam, artinya dibenarkan praktek dukun itu benar, tentu sekali lagi dukun yang anak maksud jangan nanti disilakan dukun bayi, dukun ahli tulang, ya maksudnya dukun yang menghubungkan dengan kaitan juga. Kalau dia masih saja begitu, bisa menjadi naudzubillah murtad kalau dia awalnya Islam. Wallah. Kalau tidak taubat, apalagi menganggap dukun ini bagian dari agama, wallahi kafir.
Ya, kalau ini seperti yang anak maksudkan tadi. Ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, ya termasuk perkara ini juga adalah ya apalagi sihir. Ini. Ya, sihir ini lebih dahsyat lagi. Sebab tadi sihir ini ya terkait dengan biasanya urusannya ujungnya mencelakakan orang lain. Ya, dan sihir ini perbuatan yang langsung oleh Allah disebut dan dihubungkan dengan kekafiran yang nyata. Lihat di Al-Baqarah ayat 102. Ketika dihubungkan bahwa praktek ilmu sihir ini diturunkan ke Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, langsung Allah bantah, wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatin ya kafaru yu'allimunan nas. Mereka mengatakan bahwa Sulaiman yang mengajarkan sihir. Kata Allah. Padahal Sulaiman itu tidak mengerjakan sihir. Di situ Allah menyebut kata sihirnya diganti ya wa ma kafar. Sulaiman itu tidak kafir. Kafir di sini kafir mengerjakan sihir. Awas. Langsung Allah ganti istilah sihirnya dengan kafir seakan. Bahkan Allah ujungnya tutup ya di ayatnya walakinas syayatin kafaru, tapi setanlah yang kafir itu dikarenakan setan itu yang mengajarkan sihir. Atas dasar inilah maka ini Al-Baqarah 102. Atas dasar ini para ulama mengatakan mempelajari, mengajarkan, apalagi mempraktekkan sihir kafir pelakunya. Ya, ini banyak pendapat, hampir mayoritas ulama begitu. Ya, Ibnul Arabi rahimahullah dalam Ahkamul Quran juz 1 halaman 48 mengatakan innallaha subhanahu qad sharaha fi kitabihi bi annahu ayyusihra kufrun. Setelah mengutip ayat di atas yang tadi anak katakan wa ma kafaru Sulaiman tadi, ya Sulaiman itu tidak kafir. Maksudnya bukan Sulaiman yang mengajarkan sihir. Karena sihir itu kekafiran, Allah menyebutnya bukan Sulaiman yang kafir. Yaitu kafir mengajarkan sihir. Tapi setan yang kafir karena mengajarkan sihir. Maka dengan dasar itu Ibnu Arabi mengatakan dari ayat ini qad sharaha fi kitabih, Allah telah menegaskan, menjelaskan dalam ayatnya yang mulia Quran bi annahu ayyusihar kufrun, bahwa sihir itu kafir. Ya. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan inna ta'allama sihri wa ta'limahu haramun. Sesungguhnya belajar sihir atau mengajarkannya, belajar atau mengajarkan sihir haram. La na'lamu fihi khilafan baina ahli ilmi. Dan aku tidak lagi menjumpai perbedaan pendapat para ulama atas masalah ini. Ya. Qala ashabuna, bahkan teman-teman kami, ulama dari kalangan mazhab Hambali, mengatakan wa yakfuru sahir bita'allamihi wa fi'li. Bahkan dikafirkan tukang sihir itu ya dengan kalau dia melakukan perbuatan itu. Tukang sihir itu bahkan dikafirkan. Sawaun i'taqad tahrimahu au ibahatahu. Sama saja apakah tukang sihir ini ya menyatakan sebetulnya sihir ini haram nih, tapi saya mau praktekkan. Walaupun dia tahu sihir ini haram, ngeyakini, tapi dia tetap praktekkan, tetap au ibaha atau membolehkan katanya. Itu tetap oleh ulama dikatakan khususnya dari kalangan mazhab Hambali, teman-teman Ibnu Qudamah kafir. Lihat Al-Mughni juz 12 halaman 300. Sampai begitu. Ya, ulama banyak yang sampai hampir mayoritas ulama begitu. Ya. Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Al-Kabair halaman 101 mengatakan inna sahir la budda ayyakfur. Sesungguhnya tukang sihir mesti dikafirkan. Lihat Al-Kabair halaman 101. Ya. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah saat membicarakan perkara apa saja yang menyatakan pelakunya itu dinyatakan kafir, ya, maka diantaranya beliau mengatakan au taqadah hillas sihri, kalau orang ini menghalalkan sihir, sihir itu halal, kafirkan dia. Kalau menghalalkan, ya. Ini lihat di Al-Mughni juz 9 halaman 29. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Kebanyakan ulama semuanya sepakat, hampir sepakat, bukan sepakat. Ya, hampir menegaskan mempelajari sihir, mengajarkannya adalah kekufuran. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatwanya juz 29 halaman 384 mengatakan kafurul ulama'i. Kebanyakan ulama menegaskan ala anna sahiro kafirun.
bahwa pelaku sihir itu kafir, yajibu qatluh, bahkan wajib dibunuh, yaitu oleh ulil amri. Ini kebanyakan ulama. Bahkan di sini waqad sabata qatlus sahir, bahkan telah sahih kasus dibunuhnya tukang sihir itu an Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Hafsah binti Umar, Abdullah bin Umar, Jundub bin Abdullah, dan lain-lain radhiyallahu anhum. Kata Ibnu Taimiyah, ini telah sahih. Dulu bahkan dibunuh tukang sihir ini. Ya, ini berdasarkan ya apa yang menjadi mazhabnya para sahabat radhiyallahu anhum. Karena tukang sihir ini dianggap kafir. Ya, demikian ikhwan azanillahu wa iyyakum. Dan terakhir ada yang bertanya, bagaimana kalau Ustaz kita mengobati sihir dengan sihir lagi? Kita ini si fulan sihir tapi ngobatinya dengan sihir. Boleh enggak? Tidak diragukan lagi mengobati sihir dengan sihir serupa. Ini antara mulut buaya dengan mulut macan. Jelas haram. Mengapa? Bukankah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 379 yang kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Ghayatul Maram fi takhrij ahaditsil halal wal haram nomor 67 mengatakan sahih, innallaha lam yaj'al shifaakum fi ma harrama alaikum. Allah tidak akan menjadikan obat itu dari perkara yang Allah haramkan. Enggak mungkin Allah haramkan, ini diharamkan oleh Allah, padahal ini jadi obat. Enggak mungkin. Jika obat umum saja enggak mungkin Allah jadikan sesuatu yang ia haramkan. Anjing haram tapi bisa jadi obat. Tidak akan pernah mungkin. Bagaimana kalau praktek syirik? Sihir itu bukan haram lagi. Syirik, masa syirik jadi obat penawar dari syirik yang lain? Enggak mungkin. Allah itu telah mengharamkan. Ya, yang kedua ini yang lebih disebut lagi dengan istilahnya an-nusyroh. Nusyroh itu melepaskan gangguan sihir dengan menggunakan metode sihir lagi. Namanya nusyroh. Dan ini sudah pernah ada riwayat sahih langsung bahkan. Yaitu ya riwayat Abu Dawud dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam sahih Abu Dawud nomor 3868. Yaitu waqad su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin nusyroh. Suatu ketika Nabi pernah ditanya tentang an-nusyroh. Bahkan langsung dijelaskan dalam hadis itu wahiyahil as-sihr. Nusyroh itu melepaskan sihir dengan sihir yang lain. Boleh enggak ya Nabi? Apa jawaban Nabi? Huwa min amali syaitan. Itu perbuatan setan, sama. Tegas mengobati sihir dengan sihir. Ngobati sihir dengan menggunakan kitab primbon yang gak jelas-jelas, yang semuanya dengan mempelajari kitab misalkan tadi Syamsul Ma'arif yang isinya juga bagian dari sihir lagi. Amal setan, kok amal setan boleh? Ya nggak boleh. Ya ini jadi tidak dibolehkan. Ya, makanya dalam hal ini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ya saat ditanya masalah ini ya tentang nusyroh, hadis nusyroh tadi, beliau memberi penjelasan. Wa hadzal hadis bayyana fihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini Nabi menjelaskan hukum nusyroh. Ya kita dapat penjelasan tentang hukum nusyroh. Ya, yaitu annaha min amali syaitan. Ini perbuatan syaitan. Wa innaha yaghni an qaulihi innaha haram. Perkataan Nabi waktu ditanya sahabat, ya Nabi bagaimana hukum nusyroh? Nabi enggak jawab haram. Tapi jawaban Nabi apa? Itu perbuatan setan. Kenapa Nabi nggak jawab haram? Tapi jawaban beliau perbuatan setan. Maka kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, jawaban Nabi dengan jawaban waktu ditanyakan itu dengan bukan dengan kata haram, tapi itu perbuatan setan. Bal hadza asyaddu min qawlihi innaha haram. Jawaban ini bahkan lebih kuat dari sekedar jawaban itu haram. Lebih kuat lagi. Ya, karena dengan jawaban ini setan sudah otomatis kata Syekh Al-Utsaimin akan membuat orang tahu, orang paling awam. Kalau ini setan pasti dijauhi. Bukan sekedar haram, tapi ini setan. Ya udah, orang paling awam juga tahu. Ya, Nabi jawabnya bukan haram, tapi kata ini setan. Ya udah. Ya bagus sekali ulasan Syekh Al-Utsaimin. Ini mengobati sihir dengan sihir. Ya,
Dan penjelasan Syekh Al-Utsaimin tadi bisa lihat di dalam Al-Qaulul Mufid juz 2 halaman 70. Ikhwan azani Allah wa iyyakum, makanya kesimpulannya, jika kita mau mengobati ada gangguan sihir, dukun, apapun bentuknya, mau istilah santet, mau apa saja, pokoknya Anda nggak usah takut berlebihan. Cukup kita obati dengan ruqyah syar'iyah, bacaan-bacaan dari Al-Quran, zikir-zikir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sangat banyak ini. Dan juga apa yang diamalkan para salafus sholih. Tidak perlu kita datang ke tadi dengan pengobatan sihir yang serupa, ya, seperti dengan datang istilahnya tadi ke orang-orang yang menggunakan kitab-kitab primbon, ya dengan menggunakan kitab-kitab yang semacam itu, ya, Syamsul Ma'arif, ya, itu Mambaul Hikam dan sebagainya, yang di dalamnya ya penuh, ya, di dalam kitab tersebut justru menggunakan metode-metode yang menjurus kepada klinik perdukunan dan sihir. Na'udzubillah min dzalik. Ya, inilah yang bisa Ana sampaikan dalam kajian ini. Semoga apa yang Ana sampaikan ini bisa menjadi manfaat buat kita sebagai benteng akidah kita. Jangan sampai kita tertipu. Sekali lagi, siapapun orangnya yang Anda lihat, jangan tertipu dengan namanya, mau kiai, ustadz, habib, syekh, dan siapapun. Tapi lihat prakteknya. Kalau dalam prakteknya dia menggunakan hal-hal yang semacam itu, apalagi ngaku-ngaku seakan dia tahu perkara gaib, dia adalah dukun. Ya, walaupun dia pakai peci, walaupun dia pakai sorban sorban segede apa, ya, sorban putih, ya, apapun dengan simbol-simbol yang seakan keislaman, tapi Anda melihat cara-cara yang begitu, apalagi yang melakukan kelompok-kelompok terutama golongan sufi, ya, apalagi Syiah, ketahuilah ini adalah orang yang paling bersemangat menyebarkan kesyirikan, kebid'ahan. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Ya, semoga Allah menyelamatkan kita semua dari mereka yang telah memperjualbelikan agama ini dengan harga yang murah. Na'udzubillah min dzalik. Amin. Akhirnya Ana tutup kajian ini dengan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.